Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 19 Desember 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kalau dilihat kemarin ya, yang saya bilang bahwa 2020 merupakan 38,2 Fibonacci retracement yang biasanya jika ini tidak berhasil bertahan, kemungkinan harga itu bisa turun sampai ke 2009 atau bahkan sampai ke 2000 ya. Ternyata harga itu sesuai skenario yang pertama, harga itu lebih mending ya, lebih memilih untuk mengejar area supply terdekat yang ada di M30 dan meretest yang namanya area support become resistant yang ada di 2030. Lebih tepatnya harga itu lebih meretest kepada area supply yang terdekat yang ada di 2032 di sini. Karena kalau kita lihat ketika harga itu naik sampai ke 2033, harga itu langsung ditolak turun. Ya. Jadi kemarin bagi yang pasang sell limit di sekitaran area supply yang saya gambar di sini, itu pasti sudah mendapatkan profit yang lumayan ya. Walaupun saya bilang kemarin itu setidaknya perlu konfirmasi. Jadi kalau kita lihat bahkan dari time frame M30 turun sampai ke time frame M5, itu kita tidak melihat yang namanya konfirmasi. Bahkan harga itu kalau kita lihat ya, pada saat di jam 1 dini hari, harga itu langsung terbang bahkan tanpa ada berita apapun. Ya, ini menandakan harga itu mengejar area supply sebelum akhirnya ditolak turun. Ya, harga itu apa ya? Ibarat kayak magnet. Karena kalau kita lihat di sebelah kiri ini kan jalurnya bersih ya. Dalam artian candle ini tidak punya halangan apapun. Jadi ketika harga itu bergerak naik ya sudah, antara dia akan meretest 2030 yang dimana kita tahu itu adalah support become resistant, ataupun dia akan mengejar area supply terdekat yang ternyata harga itu lebih memilih untuk mengejar area supply terdekat di antara 2034 sampai di 2031 di sini ya. Dan terbukti ketika harga itu naik sampai ke 2033, harga langsung ditolak turun ke bawah ya. Jadi yang kemarin juga seperti yang sudah saya katakan ya, jika ada yang ingin nge-buy di sekitaran 2020 silahkan saja ya, karena itu kan preferensi orang-orang ya, setiap orang bebas ya kan. Tapi kalau saya pribadi lebih baik nge-buy di antara 2009 atau di 2000. Kalau saya pribadi sih seperti itu ya. Tapi kalau ada yang nge-buy di sekitaran 2020 dengan target cukup sampai di 2030, kalian juga sudah mendapatkan profit, sama-sama mendapatkan profit. Kalau dilihat untuk hari ini, berita USD hari Selasa, kita tidak ada berita yang cukup bisa menggerakkan market. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, ini adalah bisa dibilang minggu terakhir bagi kalian yang ingin trading di tahun ini. Kenapa? Karena minggu depan, ya, itu kan hari Senin ya. Minggu depan hari Senin itu sudah Natal. Jadi otomatis banyak market libur. Nah, di sini saya kasih lihat ya apa yang bakal terjadi. Jadi kita bisa lihat bahwa minggu depan itu bisa dipastikan market itu banyak libur. Jadi ketika banyak market libur, sebaiknya kita sebagai retail trader itu mengikuti arah market aja. Dalam artian jika marketnya itu libur minggu depan ya sudah, kita off aja dulu tradingnya ya kan. Dan kalau bisa kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun 2023 ini, bagaimana hasilnya ya kan. Jadi kemungkinan di minggu depan karena kita melihat banyaknya libur di minggu depan, jadi mungkin minggu depan tidak akan ada analisa XAU USD ya. Jadi saya rasa minggu ini merupakan minggu terakhir kita untuk bisa trading di XAU USD. Nah, untuk hari ini bagaimana nih? Hari ini bagaimana ya? Kalau kita lihat hari ini, area supply kita ini sudah kena ya. Area supply ini kita sudah kena dan harga sekarang itu masih cenderung flat ya, masih cenderung flat.
Kalau kita lihat dari sudut pandang daily, ya, dari sudut pandang daily, harga itu kemarin menutup dengan candle hijau seperti ini ya, dengan range yang tidak terlalu besar, yang kemungkinan itu lebih kecil. Dan kalau kita lihat juga di sini kemarin kan harga itu yang sudah saya buat, yang saya gambar itu kemarin kan harga itu membuat seperti ini ya. Dia yang namanya membuat lower high, kemudian dia membuat lower low. Nah ini sekarang nih, apakah ini valid menjadi lower high? Dan jikapun ini valid menjadi lower high, maka kemungkinan harga itu akan turun sampai ke angka 2000, yang dimana kalau kita tarik Fibonacci yang sudah saya buat kemarin, 2000 merupakan angka 61,8 retracement ya, kemungkinan bisa sampai sana jika ini merupakan area lower high yang valid. Dan di sini juga kita bisa didukung oleh trend line di sini ya, trend line di sini yang kita bisa gambar. Nah, trend line-nya kita bisa gambar seperti ini ya. Trendnya bisa gambar seperti ini. Dan jika teman-teman beranggapan ini sebagai bullish flag, saya rasa enggak ya. Kalau saya pribadi, jika ini sebagai bullish flag, saya rasa sih enggak bagus dikatakan sebagai bullish flag ya. Karena kalau kita lihat juga bentukannya sih kurang bagus ya bentukannya. Tapi kalau secara structure sih ya, kalau secara structure kalau dilihat di sini, memang ini kan kalau dilihat ya, ini mana saya kasih dikit ya. Ini kan kalau kita lihat seperti tiang ya. Di sini tiangnya, kemudian di sini benderanya. Nah, permasalahannya berarti otomatis jika bullish flag ini valid hanya jika harga itu break bullish flag, break area supply, maka otomatis harga itu bisa bergerak naik sampai ke 2050 atau bahkan sampai ke 2070. Batasannya bisa sampai sini jika memang bullish flag itu valid. Karena kalau dilihat, kalau kita bandingkan 1:1 ini sebagai bullish flag, ya, jika 1:1-nya adalah maksimal bisa sampai ke 2081. Maksimal bisa sampai ke 2081. Kenapa sampai ke 2081? Ini kita bisa tarik Fibo yang terakhir ya, sebagai retracement-nya dari yang paling all time high kemarin sampai low yang terendah di 1973. Kita bisa lihat bahwa 61,8 merupakan area golden ratio yang ada di 2081. Jadi jikapun ini berpandangan sebagai bullish flag, maka tujuan akhir dari bullish flag ini jika valid adalah bisa sampai ke 61,8 di daily ataupun di 4 jam dengan target bisa sampai ke 2080. Itu paling jauh banget ya, itu paling jauh banget. Dan ingat, itu hanya valid jika area supply dan juga 2000 berapa ini saya kasih ya, 2035 ataupun 2040 itu bisa di break, ataupun lebih amannya adalah 2050. Jika 2050 ini beneran bisa di break seperti ini case-nya, misalnya harga melewati 2040 retracement meretest ini, kemudian break di atas 2050, itu baru bisa dikatakan consider bisa bergerak naik sampai ke 2081 ya. Karena kenapa harus di atas 2050? Ya kalau kita lihat secara dari histori kemarin tidak ada candle yang berhasil close di atas 2050. Sekalinya close di atas 2050, harga itu langsung terbang naik, ya kan? Jadi yang ditakutkan adalah jika harga itu naik sampai ke 2050 dan tidak close di atas sana, takutnya harga itu malah muter balik sampai ke 2000. Ya, takutnya sampai sana. Ya, ini untuk jangka panjang jika memang bullish flag ini valid ya, tapi karena sekarang harga itu masih di bawah masih di bawah channelnya di sini ya. Kalau kalian mau bilang ini channel juga it's okay lah ya, sama aja. Karena kan yang penting harga itu bergerak seperti ini. Dia membuat lower high, lower low. Nah, ini tinggal aja nih. Apakah ini membuat lower high? Dan jika iya ini lower high, maka kecenderungannya adalah harga akan meretest
2009 yang dimana ini juga adalah bagian bawah dari trendline di sini, dan jika pun demikian harga kemungkinan bisa bergerak seperti ini. Ini juga bisa seperti ini ya, harga itu semakin lama semakin turun. Nah, kalau ingin posisi pada hari ini ya, kalau yang ingin ambil posisi pada hari ini, saya rasa kalau ingin ambil posisi sell sekarang nih, nge-sell misalnya ya, nekat nge-sell sekarang, ya sudah, stop lossnya bisa ditaruh di 2037,50 ya, ini lumayan, ini 100 pip ya, dengan target maksimal sampai ke 2009. Satu banding satunya adalah di harga 2017 ya. Kalau mau 1:1 silakan, karena target maksimal adalah bisa sampai di 2009. Ataupun jika teman-teman mulai minggu ini sudah tidak berminat untuk trading, ya sudah, it's okay, nggak apa-apa ya. Itu pun tidak menjadi masalah, karena biasanya ketika sudah mencapai menjelang minggu-minggu libur, biasanya sih volume di market akan berkurang ya. Jadi ketika volume di market itu berkurang, kemungkinannya itu cuma ada dua, yaitu yang pertama, harga itu bergerak liar, dalam artian harga itu banyak menciptakan shadow atas bawah ya. Lalu kemungkinan kedua adalah harga itu tidak bergerak sama sekali, harga itu flat aja terus selama satu hari ya. Harga itu kemungkinan flat, dan jika itu flat berarti mau tidak mau kalian yang trading dengan style scalping itu pasti akan sangat diuntungkan, karena pasti teman-teman akan melihat di time frame M5, tinggal lihat aja di mana support resisten terdekat, kemungkinan harga itu akan mantul bolak-balik di situ aja ya. Biasanya sih seperti itu ketika menjelang akhir tahun, terutama minggu-minggu menjelang akhir tahun, biasanya sih seperti itu ya. Jadi untuk hari ini, jika pun kalian ingin nge-sell di sekitaran 2027 atau sampai ke 2029 misalnya, harga itu bergerak naik nanti ya, stop loss bisa ditaruh di sekitaran 2037 atau di sekitaran 2038, itu juga it's okay ya, karena di sini target terjauh adalah sampai di 2009. Jikapun nanti teman-teman menonton video ini harga itu malah sudah naik di atas 2035, sebaiknya jangan nekat open posisi sell. Maksimal harga itu hanya boleh naik sampai ke 2030. Jikapun harga naik sampai ke 2032, 33, 34, bahkan terekstrim 2035, sebaiknya jangan berpikiran nge-sell dulu ya. Karena sekarang dari 2027 sampai ke 2032 merupakan area diskon maksimal untuk kalian yang ingin trading sell. Dan jika harga itu sudah turun di bawah 2025, itu agak sulit bagi kalian untuk open posisi sell, karena risikonya ini terlalu lebar ya, risiko terlalu lebar. Jadi kalau harga itu masih di sekitaran 2026, 2027, 2028 dan bolak-balik di sini aja, ya kalian bisa untuk open posisi sell di sekitaran ini dengan stop loss di 2038 atau di 2037,50 tadi. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.